Shalom anak-anak sekolah minggu dari W1 sampai W13. Shalom. Salam jumpa kembali bersama guru-guru sekolah minggu. Saya Inang Lasma Boru Situmorang. Saya Kakak Yanti Boru Huta Galung. Saya Inang Mitra Boru Simanjunta. Dan saya Inang Dia Boru Sianturi. Kita sapa anak-anak sekolah minggu ya Kakak Yanti. Ayo Ina. Anak sekolah minggu, kakak mau undang anak sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Kurang semangat ya Inang ya, belum Iya, semuanya pada berdiri Belum nih. semua ya Kakak Kita Yanti. ulangi lagi ya Inang. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Oke, sudah semangat nih Inang. Penuh sukacita ya Iya, Kakak betul Yanti. sekali. Apa kabarnya anak-anak sekolah minggu dari W1 sampai W13? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, puji Tuhan ya Inang. Anak-anak semuanya penuh sukacita walaupun ibadahnya melalui live streaming ya Inang, Kakak Yanti. Iya Inang. Nah, anak-anak sekolah minggu yang di rumah apa sudah mandi? Sudah berpakaian rapi dong? Sudah dong, Inang. Alkitab dan persembahannya sudah dipersiapkan? Sudah. Jangan nanti sudah mulai ibadah cari mana persembahan, mana Alkitab. Jadi sudah dipersiapkan semua ya Kak? Iya. Ya sudah. Kalau begitu anak-anak duduk yang manis. Kita akan memulai ibadah kita terlebih dahulu dengan doa yang dipimpin pembuka dipimpin oleh Kakak Yanti. Ayo anak-anak semuanya lipat tangannya, kita berdoa. Ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu HKBW Fajar pada pagi hari ini bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, walaupun kami ibadah di rumah kami masing-masing, tidak mengurangi sukacita kami ya Bapa, karena kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, memberkati kami lewat pujian kami ini. Bapa, kiranya nama-Mu yang semakin kami permuliakan, kiranya ya Bapa, Engkau berkenan dengan ibadah kami ini. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, supaya kami layak disebut sebagai anak-Mu dan layak menerima berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah berdoa. Sekarang kita mau ngapain Kakak Yanti? Mau bernyanyi dong Inang. Lagunya apa ya? Lagunya, Kakak Yanti lupa, anak sekolah minggu tahu tidak? Coba kita tanya Inang yang di belakang yuk. Iya. Lagu apa ya Inang? Oh tahu dong lagu Mehmet Awon. Nah, Tahu kan? pasti Tahu. tahu dong Inang. Ayo semua bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, Mehmet Awon. Mehmet Awon, Banias Rohakon, Sasada o Jesus dong aku tok-tok. Mehmet Awon, Banias Rohakon, Sasada o Jesus dong aku tok-tok. Nah, kita angkat pujian kembali. Hari ini hari apa Kakak Yanti? Harinya Tuhan. Kita angkat pujian dalam bahasa Batak, Sadarion Arini Tuhan. Tuhan. Ayo semangat anak sekolah minggu, bangkit kembali berdiri, kita angkat pujian kita.
minggu boleh bertepuk tangan di rumah ya. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas siroha, marlas siroha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas siroha. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas siroha, marlas siroha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas siroha. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, duduk yang manis, kita akan mendengarkan cerita kita untuk minggu ini yang dibawakan oleh Inang Mitra dan Inang Dia. Baiklah anak-anak sekolah minggu semuanya, dengarkan cerita kita untuk hari ini. Cerita kita tentang satu keluarga yang rajin membaca firman Tuhan, yaitu keluarga dari Timotius. Anak-anak sekolah minggu, apakah sering membaca firman Tuhan? Sering Sering Inang. Inang. Bagus. Firman Tuhan itu anak-anak sekolah minggu itu, bahwa firman Tuhan itu sangat berfaedah untuk kita baca. Apa kira-kira faedahnya anak-anak sekolah minggu? Ya, firman Tuhan itu menuntun kita ke jalan yang benar Inang Dia. Iya. Apalagi? Firman Tuhan itu memberikan kita pelajaran untuk hidup lebih benar. Benar. Firman Tuhan juga menguatkan kita. Iya. Firman Tuhan juga memberkati kita. Pasti Inang. Pernah nggak anak-anak sekolah minggu pernah membaca firman Tuhan dan dari mana? Pernah Inang, kalau saya tiap hari baca firman Tuhan Inang. Bagus. Di mana Inang? Iya, firman Tuhan boleh kita baca di Matius 7 ayat 7. Di sana dikatakan, mintalah maka akan kuberikan. Adik-adik sekolah minggu sering baca firman Tuhan akan menyenangkan kita. Karena firman Tuhan memberkati, memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Apalagi Inang Iya Mitra? Inang, saya ada baca dan hafal firman Tuhan Inang. Apa itu? Iya, saya baca dan hafal firman Tuhan di Roma 5 ayat 48. Isinya Inang, semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Jadi kita anak Allah Inang. Benar sekali. Orang-orang yang rajin membaca firman Tuhan akan dituntun dan dipimpin ke jalan yang benar. Iya, berarti kita harus rajin baca firman Tuhan ya Inang. Iya. Ada loh Inang lagu kita. Ya, coba Baca dinyanyikan. firman Tuhan, doa tiap hari supaya kita bisa bertumbuh Inang. Benar. Sama dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah kan, harus rajin baca firman Tuhan. Ajak orang tuanya membaca firman Tuhan. Baiklah anak sekolah minggu, sedikit cerita kita tentang minggu ini. Keluarga yang rajin membaca firman Tuhan. Nah, anak-anak sudah kita dengarkan cerita tentang minggu kita ini, tentang keluarga yang suka membaca firman Tuhan. Anak-anak yang di rumah jangan lupa selalu membaca firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau angkat pujian kembali ya Kakak Yanti. Iya Inang. Apa lagunya? Holandak Danak. Ayo semuanya anak sekolah minggu bangkit berdiri, kita angkat pujian Holland Dadana. Danak. Yuk semangat ya anak-anak sekolah minggu.
semua anak-anak memuji memuliakan nama Tuhan ya Kakak Yanti. Iya Inang. Lagu kita ke berikutnya apa judulnya Kakak Yanti? Di surga kita pakai baju apa ya Inang? Baju putih pastinya. Iya, kita bernyanyi di surga nanti pakai baju putih. Semangat ya anak-anak sekolah minggu. Boleh dengan gerakan ya anak-anak sekolah minggu. Boleh tepuk tangan ya adik-adik. Pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selama-lamanya. Sekali lagi. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selama-lamanya. Nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selama-lamanya. Pakai baju putih ya Kakak Yanti. Di Iya atas Inang. kepala ada mahkota. Mahkota. emas. Luar biasa ya. Nah, kita akan mendengarkan titah patik kita untuk pagi ini yang akan dibawakan oleh Inang Mitra. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah duduk manis, kita dengarkan titah kita untuk pagi ini. Baiklah anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini, minggu ke-20 setelah Trinitatis, tertulis dalam Yohanes 7 ayat 37. Dalam bahasa Batak ya. Dungi di hari pesta na parpudi na sumangapi, jongjong ma Yesus disi, di pagogo ma suarana mandok, mulo adong na mauas, tuau ma ibana ro minum. Demikianlah pembacaan hukum Taurat kita hari ini. Atong rap mangidogogo mahita sian debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Nah, kita sudah dengarkan patik untuk minggu ini, sekarang kita mau angkat pujian kembali. Ya Kakak Yanti? Iya Inang. Apa lagu kita Kakak Yanti? Yesus di dalam rumahku. Pasti semua anak-anak senang Yesus ada di dalam rumahnya. Kita ulangi sekali lagi, sepertinya anak sekolah minggu ada yang duduk ini Inang. Oh iya, kita Coba ulangi. Inang yang manggil deh. Anak sekolah minggu yang di rumah kita angkat pujian. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggrisnya. In the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Bahagia Yesus ada di dalam rumah kita kan Inang? Pasti. Nah, kita angkat pujian kita kembali. Mata Tuhan melihat, karena Tuhan Yesus selalu melihat apa yang kita perbuat ya Inang. Iya Inang. Yang baik kita lakukan Tuhan lihat, yang jahat. Yang buruk juga Tuhan lihat. Ayo ada semua-semuanya, yang anak sekolah minggu kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, mata Tuhan melihat.
ingat Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat, Tuhan melihat. Ya, Tuhan selalu melihat apa yang anak-anak sekolah minggu perbuat, baik itu yang baik maupun yang jahat. Iya, benar. Jadi tidak ada yang tersembunyi ya, Nang Lasma. Pasti, Nang. Makanya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Baik. Nah, kita akan mendengarkan ayat bulanan kita untuk minggu ini. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah duduk manis, siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengar ayat bulanan kita yang dibawakan oleh Inang Diah. Baiklah anak sekolah minggu, kita mendengarkan ayat bulanan kita untuk minggu ini yang diambil dari Roma 10:2 ayat 10. Songonom mak. Sadama rohamu sama hamu, unang hatimboan pikiri hamu, alai patutoru hamuma rohamuna tuha serepon, unang parbisuk amu di rohamu. Baik anak-anak sekolah minggu, sekarang mari kita lihat kiriman dari teman-temanmu yang ada di layar ini. Roma 10:2 ayat 10:6. Sadama rohamu sama hamu, unang hatimboon pikiri hamu, alai patutoru hamu ma rohamu toha serepon, unang parbisuk hamu di rohamu. Roma 10:2 ayat 10:6. Sadama rohamu sama hamu, unang hatimboon pikiri hamu, alai patutoru hamu ma rohamu tuha serepon, unang parbisuk hamu ma di rohamu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu di Hita Sudena. Tajahama ayat bulanan Hita di Roma 10:2 ayat 10:6. Sadama rohamuna sama hamu, unang hatibon pikiri hamu, alai patutoru hamu marohamuna tuha serepon, unang parbisu hamu di rohamu. Amin. Baiklah anak-anak, mari kita ulangi kembali ayat bulanan kita hari ini yang akan diikuti anak-anak ya. Roma 10:2 ayat 10:6. Roma 10:2 ayat 10:6. Sadama rohamuna sama hamu, Sadama rohamuna sadahamu, unang hati timboan pikiran hamu, Unang hatimboan pikiran hamu, alai patutoru hamu ma rohamu, alai patutoru hamu marohamu, tuha serepon, tuha serepon, unang parbisuk hamu di rohamu. unang parbisuk hamu di rohamu. Ya, marilah kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Martua doakan nau umangihon hata di debata, jalan nau peoksa. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan ayat bulanan kita pada minggu ini. Sekarang kita angkat pujian kembali. Tangan
Kiki, Namet-met ya Kakak Yanti. Iya, Inang. Ayo semua anak-anak sekolah minggu yang di rumah bangkit semua berdiri. Kita angkat pujian pakai gerakannya ya. Ya kan ya Inang? Pasti. Iya. Semuanya tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Angatku na men hulehon ma tu de bata Na inangi nyalojai sai urupa kunamai tangaki di homai kaki. Patuna meme hulehon ma tu de bata marlojonga suruoni dainangi nalojai napati di homai napati di homai Ngabas na meme hulehon ma tu de bata kuapul ma dainangi sai jojota namasaki hataki di homai hataki di homai. Nah, semuanya anggota tubuh kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya kan Inang? Pasti. Benar, Inang. Baik itu tangan, kaki, mulut, semuanya untuk memuji. Nama Tuhan. Karena kita mau mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Amang Sipautar, kita angkat pujian kita kembali Kakak Yanti. Baca kitab suci. Persiapkan kita sucinya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau berkat, Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah boleh melipat tangannya, menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami hingga pada minggu hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kami agar kami mengetahui maksud dari firman-Mu kepada kami Tuhan. Pakai waktu kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Kita boleh membuka firman Tuhan kepada kita di kitab
surat si Paulus kepada Timotius, surat Paulusnya yang kedua. Kita boleh membukanya 2 Timotius 2 pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17 kita boleh membukanya. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya ke-17. Amang akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Adik-adik sekolah minggu mungkin pernah bertanya, kenapa sih setiap orang itu wajahnya berbeda-beda? Orang pernah bertanya, kenapa sih setiap orang itu ada yang kaya, ada yang miskin? Kita lihat adik-adik sekolah minggu. Seperti yang dikatakan tadi oleh guru sekolah minggu tentang keluarga Timotius. Kita lihat adik-adik. Kalau kita tahu, Timotius memiliki seorang ibu yang sangat baik. Ibunya si Timotius itu sangat baik, yang bernama Eunike. Kita lihat. Iman ibunya itu dipuji karena ketaatan dia kepada Allah. Kita lihat. Tetapi adik-adik sekolah minggu, apakah bapaknya baik? Nah, di situ kita lihat. Bapaknya orang Yunani, orang yang tidak saleh, orang yang tidak baik. Kita lihat. Tetapi kalau kita lihat dari neneknya bernama Louis. Neneknya ini adalah orang yang baik. Imannya juga dipuji, kita lihat. Berkumpul mereka. Apalagi kalau kita dengar sering baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Kita lihat. Hari ini harinya Tuhan. Kita lihat. Betapa kita bersukaria. Di mana ketika kita membaca kitab suci kita bersukaria. Satu hal yang pasti adik-adik sekolah minggu, ketika adik-adik sekolah minggu berbuat yang baik, maka itu dikaruniakan kepadamu pasti akan berbuah yang baik. Kita lihat Timotius. Ada hal yang harus diteladani dari Timotius. Ada hal yang harus diteladani dari Tuhan Yesus Kristus, juru selamat yang hidup yang menebus dosa kita. Tapi kalau kita lihat Timotius adik-adik sekolah minggu yang diajarkan oleh si Paulus. Kita lihat, kalau katanya bapaknya si Timotius tidak baik, kita lihat. Tidak saleh, kita lihat. Gurunya juga dulu tidak baik. Gurunya juga dahulu tidak saleh. Kita lihat. Tetapi Tuhan memakainya. Kita lihat. Orang tua si Timotius dipakai oleh Allah supaya mengajarkan yang baik kepada si Timotius. Begitu juga kamu adik-adik sekolah minggu. Di mana kamu adik-adik sekolah minggu berada, pasti dibangunkan mama, ayo pergi sekolah minggu. Ayo pergi sekolah minggu. Kita lihat. Berbahagialah adik-adik karena masih ada orang tua yang mengasihi engkau. Ada orang yang di Hepata, yang di Elim, yang di daerah tempat yang lain yang tidak memiliki orang tua, yang tidak memiliki kasih sayang, dia tetap bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita lihat teladan yang diajarkan oleh Paulus kepada si Timotius itu yang pertama adik-adik, yang pertama dijagalah perkataan. Perkataan itu sering membuat hati kita sakit.
itu menjadi teladan. Timotius selalu kalau dia berkata, dipikirkan dahulu. Kita lihat. Memang banyak orang yang tidak seperti itu. Sama halnya adik-adik, sebuah pohon kalau itu pun dipakui terus kalian cabut, belum tentu bekas paku itu akan hilang sendirinya. Kita lihat. Akan membekas. Di hati juga akan membekas adik-adik sekolah minggu. Kalau kita lihat pengajaran yang selanjutnya adik-adik sekolah minggu, harus setia kepada Allah. Lihat, banyak orang yang tidak setia kepada Allah. Makanya banyak orang berkata, kenapa ketika adik-adik sekolah minggu ketika masih kecil rajin membaca kitab suci, doa tiap hari. Kita lihat. Ketika sudah masuk SMP dia mulai tidak melayani Tuhan. Ketika masuk SMA dia melupakan Tuhan. Ketika dia sudah mulai dewasa dan dia sudah bisa hidup sendiri, dia telah jauh dari Tuhan. Kita lihat. Tetapi ketika dia sudah tua, di situ dia sadar bahwasannya Tuhan memberikan napas kehidupan kepadanya. Makanya banyak orang tua sekarang yang membaca Alkitab. Iya, karena waktu kita tidak banyak. Begitu juga dari kecil si Timotius dipakai untuk melayani Tuhan. Kalau di zaman dahulu adik-adik sekolah minggu mereka beribadah di sinagoge, kita bergereja di gereja kita yang indah ini. Kita lihat. Apakah adik-adik sekolah minggu yang tidak bisa bergereja di tempat ini tidak bisa bergereja di tempat adik-adik masing-masing? Iya, kita lihat. Di dalam lubuk hatimu adik-adik sekolah minggu, disitulah engkau serahkan dirimu kepada Tuhan. Makanya ada yang dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita lihat. Berarti itu apa artinya? Dengan sungguh-sungguh dimanapun kau berada, di tempat apapun kau berada, ketika engkau sungguh-sungguh memuji Tuhan, Tuhan itu melihatmu gitu. Iya kan? Iya, Tuhan itu menyayangimu adik-adik. Tuhan itu menyayangi kita, Dia menyayangi semua. Makanya jaga perkataan, tetaplah setia kepada Tuhan. Dan kita lihat, kasih. Belum semua orang bisa mengasihi sesamanya manusia. Ada orang yang lebih mengasihi kepada hewan, binatang dan lain-lain, tetapi sama manusia dia tidak dikasih. Kita lihat. Ada yang mengasihi manusia tetapi semuanya tidak dikasihinya. Binatang lain-lain dibunuh dan diapai segala macam. Kita lihat. Tetapi tugas kita adalah merawat yang diciptakan oleh Tuhan, termasuk diri kita sendiri. Harus kita rawat adik-adik. Karena tubuh kita adalah tubuh Kristus. Kristus hidup di dalam kita. Dan Kristus sendiri yang menebus kita. Kita ingat juga teladan Yesus Kristus mengasihi lebih sungguh. Allah lebih mengasihi aku lebih dahulu daripada aku mengasihi orang-orang yang aku kasihi. Contoh, Allah itu udah mengasihi kau. Sebelum kau mengasihi kawan-kawanmu, kau kasih, Allah itu sudah mengasihimu. Makanya adik-adik, banyak sekali, Amang pun agak sedih karena ketika adik-adik sekolah minggu banyak sekali yang berjejer di sini menghafal ayat bulanan. Banyak sekali, banyak. Dan yang paling menyakitkan adik-adik sekolah minggu, ketika hari Natal kita lihat, dengan sukacita adik-adik sekolah minggu menghafal ayat, menghafal liturgi, maju ke depan, orang tuamu bangga. Ada yang melihat orang tua yang tidak pernah gereja adik-adik sekolah minggu. Ada orang tua yang tidak pernah gereja, tetap dia bisa mengintipmu dari jendela. Tandanya orang tuamu bangga kepadamu. Apalagi Bapa di sorga bangga kepadamu. Kita diajar untuk meneladani Yesus Kristus, kita diajar untuk meneladani Timotius. Kasihi itu harus hidup di dalam Kristus. Demikianlah firman Tuhan adik-adik sekolah minggu. Kiranya kita semakin diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Engkau mengajari kami Tuhan firman-Mu yang kudus, agar tetap takut akan-Mu,
agar kami mendapatkan pengetahuan yang lebih lagi, karena sumber pengetahuan adalah takut akan-Mu. Mencari hikmat-Mu melalui Alkitab, kiranya itu yang membimbing kami agar kelak kami Tuhan Kau pakai agar menjadi anak-anak yang baik, takut kepada Tuhan dan juga takut kepada orang tua, agar kami menjadi anak-anak yang berguna, yang dapat membahagiakan orang tua kami, yang dapat menjadi teladan di dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu menjadi rencana-Mu yang baik, karena kami tahu itu bukanlah rencana yang membawa kecelakaan kepada kami, tetapi sertai kami. Orang tua kami juga Tuhan, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Engkau memberikan rezeki kepada mereka, agar mereka semakin diberkati, semakin bersukacita, dan dapat memberikan dirinya kepadamu Tuhan untuk mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, termuliakan nama-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus sajalah kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Amang Sipautar. Apapun khotbah yang dibawakan Amang Sipautar dapat anak-anak terapkan di kehidupannya sehari-hari anak-anak. Sekarang kita akan memberikan persembahan buat kemuliaan nama Tuhan. Ayo semua dikeluarkan uang persembahannya. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita angkat pujian, Bison Adong Pubuan Tuhan. Sekolah minggu, uang persembahannya bisa minta tolong sama orang tuanya untuk menitipkan ke sintuaweknya masing-masing agar diserahkan ke gereja. Jangan lupa ya anak-anak sekolah minggu. Nah, karena ibadah kita untuk pagi ini mau selesai, kita angkat pujian kita kembali. Mar olop-olop tondiki, ya Kakak Yanti, inang mitra inang dia. Ya, Kita harus sukacita karena sudah mendengar firman Tuhan. Sola
mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa Bapa kami kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami salah-salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Pargodungan dan seluruh parhalado AKBP Fajar dan kami mewakili guru-guru sekolah minggu. Saya Inang Lasma Boru Situmorang. Saya Kakak Yanti Boru Hutagalung. Saya Inang Mitra Boru Simanjunta. Dan saya Inang Dia Boru Sianturi. Buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah dari week 1 sampai week 13 yang berulang tahun dari tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 1 November, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Dan ada tertulis di Alkitab, di mana ya Inang Mitra? Di Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Dan yang kedua pengumumannya, karena minggu depan awal bulan November, ayat bulanannya di Amos 5 ayat 24 dalam bahasa Indonesia. Di Amos 5 ayat 24. Bagi anak-anak yang belum pernah sama sekali mengirimkan video ayat bulanan, ayo segera kirim ke nomor kakak Ruth yang di bawah ini. Cepat, 3 orang yang tercepat akan diumumkan di minggu yang akan datang. Dan ada kabar berita baik buat kakak guru sekolah minggu, kakak Yanti yang akan melangsungkan pernikahan di hari Jumat. Oh iya, Selamat ya Kakak Yanti. Selamat buat Iya Inang Ama. rumah tangganya langgeng ya Ma. Semoga cepat nyusul ya Ama. Selama kita menjadi guru sekolah minggu banyak suka dan dukanya ya Kakak Yanti. Iya Inang. Kami mengucapkan selamat menempuh hidup menempuh hidup baru. Kiranya rumah tangga Kakak Yanti sampai saur matua hanya kematian memisahkan ya Kakak Yanti. Amin. Terima Anak-anak kasih, pasti Nak. semua sedih Kakak Yanti akan berpisah. Tetapi ini sukacita buat Kakak Yanti. Dibawa ke Jakarta Amang. Sama suaminya nanti ya Ma. Iya. Kita doakan ya Mang buat Kakak Yanti dan Marga Sidabalok ya Kakak Yanti. Iya Inang. Nah, anak-anak sekolah minggu, itu berita sukacitanya untuk hari ini. Kita akan memberikan waktu sedikit kepada Kakak Yanti ya. Pasti banyak yang mau disampaikan Kakak Yanti. Ayo Kakak Yanti. Singkat aja Inang. Nanti kalau panjang-panjang takutnya sedih. Iya. Oke adik-adik. Di sini Kakak mengucapkan perpisahan buat adik-adik. Kiranya kalau misalnya Kakak ada melakukan kesalahan yang kurang berkenan sama adik-adik, Kakak minta maaf. Kakak doakan supaya adik-adik tetap di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap pintar, dan tetap membawa nama gereja HKBP Fajar. Nah adik-adik nanti kalau misalnya main-main ke tempat Kakak di Jakarta boleh.
kunjungi rumah kakak atau kita jumpa di mana boleh disapa kakak. Kakak nggak langsung sombong kok. Masih ingat wajah adik-adik kakak. Boleh juga nanti. Kepada kami juga boleh ya, Iya. Kakak Yanti. Iya, kepada guru-guru sekolah minggu Ya. juga. Ya. Yanti ucapkan kata perpisahan, mohon maaf kepada kakak-kakak guru sekolah minggu yang belum bisa jumpa sama Yanti. Kalau Yanti ada melakukan kesalahan atau dalam pelayanan kurang aktif karena pekerjaan, Yanti mohon maaf, kiranya dimengerti. Dan guru-guru sekolah minggu, kakak Yanti doakan supaya bahagia selalu. Tuhan memberkati segala pekerjaan kakak guru sekolah minggu dan kakak guru sekolah minggu yang lain yang belum menikah. Semoga diberikan Tuhan jodohnya segera. Oke ya. Manusia itu tidak ada yang sempurna, Kakak Yanti. Iya. Semua pasti melakukan kesalahan ataupun kesilapan. Kami juga pasti punya kesalahan sama Kakak Yanti. Iya. Selamat berbahagia ya Kakak Yanti. Iya, terima kasih Inang. Ya, tadi sedikit sepatah dua kata perpisahan dari Kakak Yanti. Yang ketiga pengumumannya, kami ada lagu Corona. Karena Corona masih di mana-mana ya Inang. Ya, masih ada ya. Iya, Inang. Iya. Kita aja pada takut keluar kan. Iya Inang. Jadi kita ada lagu ya Kakak Yanti. Iya. Hati-hati Corona, pasti semua anak-anak sekolah minggu tahu kan. Ayo kita nyanyikan ya Mang. Amang Lagu juga hati-hati. nyanyi ya. Iya Mang, hati-hati Corona. Hati-hati Corona, cuci tangan. Hati-hati Corona, cuci tangan. Tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Hati-hati Corona, cuci tangan. Hati-hati Corona, pakai masker. Hati-hati Corona, pakai masker. Jangan kemana-mana, tetap di rumah saja. Hati-hati Corona, pakai masker. Hati-hati Corona, jaga jarak. Hati-hati Corona, jaga jarak. Jangan kemana-mana, tetap di rumah saja. Hati-hati Corona, jaga jarak. Buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, cucilah tangan, pergunakan masker apabila keluar rumah, dan tetap berdoa. Sampai jumpa di minggu yang akan datang di live streaming Sekolah Minggu AKBP Fajar. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.